Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Saya Rahayu dari SMP 4 Kudus. Saya Zuani Marianti, SD Ngango. Saya Melinda Silviana dari SD 1 Melati Norowito. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu ya, Bu Mel. Ya, Bu. Gimana kabarnya, Bu Mel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Bu Mel, kali ini di sesi pra supervisi, jadi nanti saya bertindak selaku observer yang akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Mel, di mana Bu Mel bertindak selaku coach. Nanti saya akan mengamati kegiatan itu dan melakukan penilaian dengan panduan rubrik penilaian yang ada. Jadi saya akan menyampaikan dulu apa-apa yang ada dalam rubrik penilaian supaya dapat dipahami oleh Bu Mel. Jadi saya berharap selama proses coaching nanti Bu Mel sudah menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Saya juga berharap dan pasti ini sudah dikuasai ya oleh Bu Mel, kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan Bu Mel dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya juga berharap nanti selama proses coaching, percakapan yang terjadi dapat menggunakan alur tirta dan tentunya dengan teknik rasa. Ya, jadi saya berharap nanti alur tirtanya bisa dimasukkan semua, kemudian dapat menggali tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian menggali rencana sampai pada tanggung jawab. Bisa dipahami di Bu Mel? Bisa sekali, Bu. Oke. Selanjutnya, sebelum proses coachingnya akan dilakukan, saya mau bertanya dulu. Bu Mel, nanti ketika proses coaching, berharap saya mengamati apa nih yang mau diamati dari kompetensi seorang coach yang ingin Bu Mel kembangkan? Yang ingin saya kembangkan nanti saat proses coaching yaitu mengembangkan kehadiran penuh, Bu. Oke, ya. Kehadiran penuh ya Bu Mel yang ingin dikembangkan. Kenapa Bu Mel memilih itu? Ya, karena dengan posisi kehadiran penuh, insya Allah akan menjadi kunci keberhasilan dari proses coaching. Oke, siap. Jadi nanti Bu Mel ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Iya. Sepertinya cukup. Sudah siap Bu untuk melaksanakan proses coaching ini nanti? Ya, siap, Bu. Jangan lupa terapkan alur tirta dan dengarkan dengan rasa. Siap, Bu. Semoga proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, siap. Sekarang bisa dimulai. Ya, bisa, Bu. Silahkan dimulai. Oke, Bu Mel. terima Semangat kasih, Bu ya. Ayu. Semangat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mel. Waalaikumsalam, Bu Zuani. Senang ya kita dapat berjumpa di sini. Iya, Bu. Bu Mel ada waktu nggak? Ada sekali, Bu. Monggo gimana? Kalau ada waktu boleh dong saya curhat sedikit. Oh, boleh sekali, Bu Zuani. Terima Bisa saya kasih. bantu? Ya, Bu Mel selalu ada deh buat saya. Ya, sama-sama, Bu Zuani. Gimana, Bu Zuani? Ini apa yang menjadi keresahan Bu Zuani? Saya siap mendengarkan. Begini Bu Mel, sebenarnya saya itu sangat prihatin dengan teman-teman saya, ya, karena dari 7 yang PNS itu ada cuma 1 yang berhasil mendapatkan sertifikat aksi nyata dalam PNN. Terus yang lainnya saya tanya, katanya belum Bu, baru 1 modul. Wah, itu kan sungguh luar biasa ya Bu Mel, karena apa ya, modul di PMM saat ini kan sudah 50 lebih modulnya. Saya tanya, ternyata mereka hanya 2 dari 1 gitu. Ya, ternyata itu ya, Bu ya. Masalahnya dia terlalu sangat kompleks karena anak buah ya, Bu ya. Nah, ini kira-kira tujuan nanti kita ketemu ini gimana, Bu? Iya, sebenarnya saya pengen sharing dengan panjenengan. Mungkin teman-teman di sekolah panjenengan itu mereka lebih apa ya, lebih
giat atau sering buka PMM, melakukan pembelajaran mandiri. Mungkin seperti itu ya, karena saya lihat dari cerita teman-teman seperti itu benar. Jadi saya pengen dapat solusinya bagaimana nanti saya bisa memacu teman-teman untuk rajin buka PMM ini. Ya, jadi ini kira-kira apa yang tujuan diinginkan tadi, supaya anak buahnya tadi itu bisa menyelesaikan topik di PMM itu Iya. ya Bu ya, kira-kira apa yang diinginkan tujuan tadi. Aduh, kalau saya sebagai atasan tentu saja pengen semua guru saya itu melakukan belajar mandiri di PMM itu, menyelesaikan semua modulnya, walaupun saya saja baru 23 modul ya Bu. Saya ingin tuh anak buah saya paling enggak ya 10 lah, seperti itu. Kemudian nanti harapannya tidak hanya sampai di modul, tapi melakukan aksi nyatanya juga. Oh gitu ya tujuannya. Nah, tadi yang diingat Bu Joni seperti itu. Lah, bagaimana untuk supaya tadi yang keinginan Bu Joni itu bisa dilaksanakan? Upayanya Bu Joni itu tadi bagaimana supaya tadi anak buahnya kan di sekolah itu selain topiknya terselesaikan, aksi nyatanya juga bisa dilaksanakan, bisa selesai juga ya Bu ya. Itu kira-kira bagaimana tindakan Bu Joni? Kalau saya pinginnya ya Bu ya, mereka itu belajar sambil saya tungguin Bu Mel. Oh, gitu. Jadi saya angan-angan saya itu ada waktu tertentu buat saya dan teman-teman belajar fokus untuk mengerjakan atau mempelajari modul yang ada di PMM. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Berarti tujuannya menungguin ya mungkin temannya Iya. tadi, dengan menungguin diharapkan tadi temannya itu bisa menyelesaikan topik dan aksi nyata juga sampai selesai. Iya. Kira-kira posisi teman-teman Bu Juani menyelesaikan tugas di PM itu pada level berapa ya Bu? Waduh, kalau melihat kenyataan ini mungkin baru level 2 ya Bu Mel ya. Gitu. Aduh, Benar sekali sangat ya, Bu, memprihatinkan. ya. Setelah saya tanya satu persatu, ternyata beliau-beliau itu jujur seperti itu. Gitu. Nah, kira-kira dari level yang udah itu yang ingin ditingkatkan sampai level berapa Bu? Gimana? Boleh dong berandai-andai. Ya, Saya apa-apa. pengennya sempurna level 10. Oh, bagus sekali ya Bu Juani, level Iya. yang sempurna ya. Nah, kira-kira tadi selain tadi ada ide lain nggak Bu dengan ibaratnya tadi dengan menungguin tadi, kira-kira mungkin ada tindakan lain yang supaya temannya anak buahnya Bu Juani itu tadi bisa menyelesaikan topik yang sekarang sampai 50 itu sampai selesai juga aksi nyatanya dengan baik. Kira-kira mungkin ada ide yang lain mungkin yang bisa Iya. untuk meningkatkan. Ada sih Bu. Kami kan punya kombel di sekolah, tapi terus terang aja kombelnya itu tidak aktif. Mungkin saya harus mengaktifkan kombel itu, kemudian membuat program kegiatan yang khusus di hari tertentu untuk membahas PMM tersebut. Dan nanti kalau begitu kan modul yang dapat dikuasai oleh teman-teman kan semakin hari semakin bertambah waktu akan semakin banyak pula modul yang dikuasai. Bagus sekali ya Bu Juani ya, sudah ada kombel di sekolahnya ya. Nanti setelah diaktifkan kembali nanti Iya. dengan teman-teman memang di kombel itu sangat bagus di sekolah itu sebenarnya bagus sekali ya. Iya. Semoga nanti dapat meningkat ya Bu ya, nanti anak buahnya panjenengan nanti dalam kombel itu dengan ide-ide Bu Juani yang sangat bagus tadi bisa meningkatkan nilai di PMM-nya ya Bu ya, topiknya selesai dengan banyak dan aksi nyatanya juga yang dihasilkan juga banyak juga. Iya, Mel. Nah, bagaimana tadi setelah dengan kombel mungkin ada lagi dengan siapa atau ada ide lain mungkin yang akan Bu Juani lakukan? Sebenarnya ada sih Bu, saya pengen untuk tutor itu, tapi dengan pertimbangan murid kita yang sedikit, kemudian keterbatasan dana, ya saya pikir untuk sementara tidak perlu untuk mendatangkan tutor dari luar ya Bu. Mungkin saya sendiri nanti yang mau berusaha
membagikan praktik baik dengan mengajak teman, atau mungkin akan saya tuntun untuk mengarahkan untuk menghasilkan aksi nyata. Ya harapannya mereka dapat sertifikatnya, Bu. Bagus sekali Bu Juwani ya, Bu Juwani sebagai kepala sekolah juga bisa menyertai yang baik untuk teman-temannya di sekolah. Semoga berusaha kita, Bu. Ya, keren sekali Bu Juwani bisa menginspirasi kepala sekolah yang lain juga untuk meningkatkan sumber daya di sekolahnya. Dengan tadi Bu Juwani bisa praktik baik ya di sekolahan dengan teman-temannya. Iya. Itu juga tadi Bu Juwani sudah melakukan ada peningkatan di Google juga sudah sangat bagus sekali, keren sekali Bu Juwani. Mungkin nanti saya juga bisa meniru untuk di sekolahan saya ya Bu Juwani. Ini gimana Bu Juwani perasaan Ibu tadi setelah kita sharing, setelah tadi sebelumnya nilai saya ke saya, terus sekarang sudah cerita ke saya, bagaimana perasaan Bu Juwani? Terus terang ya Bu Mel, saya agak sedikit lega karena selama ini yang aku pendam, yang saya rasakan sendiri bisa saya sampaikan kepada Bu Mel, dan saya dapat solusinya sepertinya. Oh iya. Jadi Bu Juwani, kira-kira rencana Bu Juwani itu yang akan dilakukan kapan? Sabtu nanti ya Bu ya. Kan kebetulan Sabtu itu kan hari luang karena jam 10 anak-anak pulang, kemudian kita absennya jam 12, jadi ada waktu 2 jam lumayan ya. Hari Sabtu ya Bu. Iya. Kira-kira dengan siapa saja Bu nanti pas saat dengan melaksanakan rencana itu, yang dengan libatkan siapa saja? Iya, kalau saya pengennya sih semua ikut ya Bu ya, bukan hanya PNS tapi GTT-nya juga, agar mereka dapat sama-sama belajar mengembangkan diri. Itu sih. Bagus sekali ya Bu Juwani ya. Ya sudah terselesaikan ya Bu ya, tadi ya sudah ada solusinya juga dari masalah yang Bu Juwani hadapi. Bagaimana perasaan Bu Juwani setelah kita tadi sharing dan tadi menyampaikan ke saya? Lega banget Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah kira-kira kapan nih kita akan bertemu lagi? Nanti kita ketemu kan di rapat dinas kepala sekolah 2 minggu lagi ya Bu ya. Oh iya, betul sekali. Ngobrol lagi ya Bu. Siap. Nanti berarti pas rapat kepala sekolah ya Bu Iya. ya. Nanti saya siap mendengarkan lagi apa yang hasil dari tadi Bu Juwani dengan teman-teman di sekolahan. Nah, kira-kira mungkin ada lagi yang bisa saya bantu Bu Juwani, atau mungkin yang bisa saya dengarkan masalah Bu Juwani yang lain mungkin? Untuk sementara cukup ini dulu ya Bu Mel. Terima kasih loh ya. Sama-sama Bu Juwani. Ya, sudah. Alhamdulillah kalau tadi Bu Juwani sudah lega ya Bu ya. Iya. Nah, saya berkata dengan biar ke depannya nanti bisa lebih baik di sekolah. Amin. Temannya tadi bisa PM-nya bisa terselesaikan. Oke. Semangat Bu Juwani ya. Terima kasih Bu Mel. Semangat jadi kepala sekolah yang inspirasi. Semoga aja kita sama-sama berusaha ya, agar jadi panutan. Ya, betul sekali Bu Juwani. Nanti kita ketemu pas rapat sekolah ya Bu Juwani ya. Iya. Saya mohon pamit ya Bu ya Mel. Iya, sama-sama Bu Juwani. Ada acara. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bu Juwani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu Mel, coachingnya sudah terlaksana ya tadi. Setelah melaksanakan coaching, menurut Bu Mel, untuk performa tunggal sendiri nih, gimana perasaan Bu Mel? Ya, alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu untuk coachingnya. Saya merasa senang terus ya seperti Oke, kalau menurut Bu Mel sudah berjalan dengan baik gitu ya. Oke, ini tadi kan saya ngamati dengan rubrik penilaian yang sudah kita sampaikan di awal itu ya Bu Mel. Jadi menurut hasil observasi saya, memang Bu Mel sudah melakukan prinsip-prinsip coaching. Jadi Bu Mel sudah melakukan proses kreatif, memaksimalkan potensi dari coaching, lalu melakukan kemitraan gitu ya.
dan Bu Mel juga sudah menghadirkan diri dengan penuh presence, mendengarkan dengan aktif, juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Mel berbobot sehingga bisa menggali ide dan gagasan dari Koci. Bu Mel juga sudah melakukan alur tirta, juga dengan mendengarkan dengan teknik rasa. Gitu. Jadi bagus, saya memberi apresiasi ini ke Bu Mel, coaching yang luar biasa gitu. Sama-sama. Namun Bu Mel tidak ada gantinya tak retak ya Bu Mel. Nah, ada catatan kecil gitu dari saya terkait dengan kegiatan coaching yang dilakukan tadi. Nanti mohon maaf ya, semoga Bu Mel nggak tersinggung nih. Gak apa-apa nih saya sampaikan. Gak apa-apa Bu. Oke. Mudah-mudahan nanti ini koreksi dari saya jadi masukan ya Bu untuk mengembangkan diri Bu Mel supaya kemampuan Bu Mel dalam coaching sebagai coach jadi lebih baik lagi. Ya Bu. Jadi gini Bu Mel, mungkin di saat Bu Mel mendengarkan dengan rasa sudah hadir dengan penuh, ketika coaching menyampaikan unek-uneknya, apa yang dirasakan, apa yang jadi permasalahannya. Di sini mungkin Bu Mel bisa menanyakan, mempertegas atau memvalidasi gitu pemahaman Bu Mel dari apa yang disampaikan oleh coachingnya. Bu Mel bisa menanyakan apakah betul permasalahan yang dihadapi oleh coaching seperti ini. Tujuannya apa? Supaya apa yang Bu Mel pahami ini apakah sudah betul gitu kita mengkonfirmasi dengan coachingnya. Jangan sampai apa yang dipahami oleh coachnya berbeda dengan yang dimaksudkan oleh coachingnya. Nah, kalau tidak sejalan, ternyata persepsinya tidak sama, nanti solusi yang diperoleh juga tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Itu sih Bu Mel mungkin bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi. Gimana menurut Bu Mel dengan koreksi saya tadi? Ya, terima kasih sekali Bu Rahayu, sungguh sangat membantu buat saya. Bagi saya koreksinya Bu Rahayu itu menjadi membangun buat saya. Nanti kedepannya saya akan meningkatkan kembali untuk menjadi memberikan penguatan pada percakapan coaching saya berikutnya Bu, supaya nanti tidak ada miskomunikasi atau salah persepsi antara saya dengan coach saya. Sekali nih, jadi Bu Mel sudah ada niatan untuk lebih meningkatkan diri lagi. Oke, Bu Mel, selain yang tadi kita observasi nih, kompetensi yang lain yang ingin Bu Mel kembangkan itu apa? Ya, mungkin pertanyaan itu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin dengan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya Bu ya. Iya. Jadi abis ini rencana Bu Mel adalah untuk meningkatkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Mel. Iya. Saya siap bantu loh Bu Mel, misalnya nih kapan Bu Mel mau mengadakan coaching lagi dan pengen diobservasi saya gitu, saya siap bantu. Ya, terima kasih sekali Bu Rahayu. Nanti kalau ada itu lagi saya hubungi Bu Rahayu untuk membantu saya untuk mengobservasi saya. Keren-keren nih Bu Mel. Ya. Setelah dapat evaluasi, semangatnya luar biasa untuk terus mengembangkan diri. Pasti nih dengan semangatnya Bu Mel ini bisa jadi seorang coach yang terus jadi lebih baik. Oke Bu Mel, dari percakapan kita ini, dari pra observasi, terus kemudian pelaksanaan coaching sampai pada pasca observasi, kesimpulan dari Bu Mel ini apa yang dari kegiatan kita? Kesimpulan dari kegiatan kita, mungkin saya nanti pada saat proses coaching berikutnya, saya nanti lebih memberikan penguatan kembali ya Bu ya pada coach saya, supaya tidak ada miskomunikasi atau salah persepsi antara saya dengan coach saya. Terus saya juga ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti berikutnya itu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kembali. Terus, nah kedepannya nanti akan lebih mengembangkan lagi supaya nanti pembelajaran coaching itu bisa berjalan. Oke, alhamdulillah keren sekali loh Bu Mel sih, sudah merefleksikan sendiri ya Bu Mel. Semoga rencana Bu Mel untuk terus mengembangkan diri ini menjadi manfaat ya Bu, berdampak tidak hanya untuk kita tapi untuk teman-teman rekan sejawat kita dan dunia pendidikan pada umumnya ya Bu Mel. Tetap semangat ya, terima kasih kita berkolaborasi untuk saling
memotivasi dan menginspirasi. Ya, betul sekali. Itu kayaknya percakapan kita kali ini cukup deh Bu Mel Iya, ya. Saya pamit dulu. Terima kasih Pak Ibrahim. Sama-sama, sampai ketemu di sesi yang lain ya Bu Iya. Mel. Siap, Assalamualaikum siap. Bu Mel. Waalaikumsalam.